Saudara sekalian, menjadi orang percaya berarti menjadi manusia yang benar-benar eksklusif. Bagaimanapun akhirnya, saudara, eksklusivitas orang percaya akan mencolok sehingga jelas dapat membuat pembedaan antara orang yang benar-benar ada dalam proses keselamatan dan mereka yang tidak sedang dalam proses keselamatan, antara anak-anak Allah dan yang bukan anak-anak Allah. Kalau saudara memperhatikan ajaran agama-agama lain, saudara juga menemukan bukan anak-anak Allah. Dan mestinya perbedaan itu sudah akan mulai nampak sejak seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Sebab kalau kita membandingkan orang percaya hari ini dengan orang percaya abad mula-mula, begitu mereka percaya kepada Tuhan Yesus, perbedaan itu sudah mulai nampak, saudara. Perbedaan itu sudah mulai nampak. Sebab keberanian percaya kepada Tuhan Yesus itu keberanian kehilangan segala sesuatu. Nah, oleh karena banyak orang takut orang tidak menjadi Kristen, takut orang tidak ke gereja, seringkali pemberitaan Injil kita, pemberitaan Injil yang salah. Injil murahan. Ayo bu, ke gereja nanti tokonya laris. Ayo pak, ke gereja nanti rezeki lancar. Wah, setelah jadi Kristen dipulihkan ekonominya, diberkati usahanya, disembuhkan penyakitnya. Itu Injil yang telah didevaluasi, saudara. Itu devaluatif. Itu telah merosot nilainya. Dan Injil seperti ini, Injil yang akan menciptakan orang-orang Kristen yang rendah kualitasnya. Dulu saya termasuk penginjil seperti itu, saudara. Ya. Cik, ke gereja cik, nanti tokonya laris. Sekarang kita tidak gampang berkata, percaya Yesus. Apa itu percaya? Tidak gampang, saudara. Kita bicara terlalu tinggi kepada orang, akhirnya dia tidak menghargai ucapan kita, percuma. Ya, membuang mutiara kepada babi dan barang kudus pada anjing. Kita harus memberitahukan realitas hidup. Kita harus menunjukkan bahwa keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula. Itu berarti kalau you percaya Tuhan Yesus, mahal harganya. Tapi pak, mereka belum tahu apa-apa sudah dihajar pakai rudal. Ya, makanya kita tentu berhikmat. Namun demikian, jangan karena kita berhikmat, kita mengorbankan kebenaran yang orisinil. Amin. Biar kita mengalir, saudara. Karena ketemu 10 orang 10 cara. 100 orang 100 cara. 1000 orang 1000 cara, saudara. Tapi yang penting pemberitaan Injil itu harus sungguh-sungguh mengarahkan orang kepada keselamatan. Dan jika pemberitaan firman itu benar, murni, orisinil, maka sejak seseorang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, perbedaan itu akan sudah mulai nampak. Yang akhirnya akan mencolok. Jika tidak ada perbedaan yang semakin mencolok, berarti percayanya belum benar, saudara. Hal ini disebabkan karena tidak mengerti apa artinya mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus berarti hidup seperti dia pernah hidup. Saya sudah memulai beberapa minggu yang lalu, kalau Alkitab ini, saudaraku sekalian, dibaca sekilas percaya itu mudah. Dan seakan-akan pembacanya sudah menjadi orang percaya yang benar. Padahal, saudaraku, Perjanjian Baru itu ditulis sekitar tahun 40 sampai tahun 90 Masehi. Sampai 100 paling lama. Tapi ini angka yang paling logis. Gak akan lebih dari tahun ini. Ya.
Dan masa-masa ini kekristenan sedang diperhadapkan kepada aniaya yang hebat. Orang-orang Kristen sedang menghadapi tantangan dan aniaya yang luar biasa. Kalau hari ini orang pergi ke gereja dibaptis, saudaraku, tidak ada resikonya, saudara. Tapi pada waktu itu kalau orang berani percaya kepada Tuhan Yesus, berani dibaptis, dia bisa kehilangan keluarga negara. Ia akan tersingkir jadi kelompok masyarakat outcast yang terbuang. Kalau ada di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Kalau ada di tengah-tengah kalangan masyarakat non-Yahudi menghadapi tentara Romawi. Menghadapi kekaisaran Romawi yang bengis. Jadi percaya kepada mengikut Tuhan Yesus berarti hidup seperti dia pernah hidup. Dan minggu lalu saya menjelaskan bagaimana orang-orang Kristen awal tidak punya Alkitab lengkap seperti kita. Kisah Rasul pasal 2 memberikan informasi, mereka tekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka belum memiliki dokumen seperti yang kita miliki sekarang, perjanjian baru yang lengkap. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memaksa masyarakat menyebut dia Kristen. Artinya seperti Kristus. Mencolok. Kalau sampai disebut seperti Kristus, Anda bisa bayangkan apa sih yang dilakukan orang-orang ini. Nah, kalau sekarang banyak orang disebut Kristen karena pakai kalung salib. Karena pergi ke gereja. Tapi pada waktu itu, saudaraku, kalau sampai disebut Kristen itu apa? Seperti Kristus. Lalu kita mulai mempersoalkan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, segenap hidupnya dipertaruhkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Saudaraku, jadi mengikut Tuhan Yesus berarti hidup seperti dia pernah hidup. Hal ini sangat nyata sekali pada zaman kekristenan awal baru muncul. Orang percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan memposisikan diri sebagai berseberangan dengan dunia sekitar. Atau percayanya kepada Tuhan Yesus akan memaksa seseorang beroposisi dengan dunia. Pasti. Nah, kalau sampai sekarang kita bisa begini, kita tidak beroposisi dengan dunia, yang salah itu siapa, saudara? Tetapi teolog-teolog punya banyak tulisan untuk bisa membenarkan sikap orang-orang Kristen hari ini. Ya. Khotbah-khotbah dan rumusan-rumusan teologi bisa membuat teduh dan sejahtera orang-orang Kristen supaya nggak merasa bersalah. Tapi saudara jangan memandang saya curiga atau jangan prejudis dulu, saudara ya. Apa artinya memposisikan diri sebagai berseberangan dengan dunia? Kita akan belajar, saudara. Dan kondisi orang Kristen dengan filosofinya yang eksklusif itu akan membuat orang Kristen dimusuhi oleh dunia sekitar. Pasti ada konflik. Sayang sekali kekristenan sekarang ini dikemas oleh para teolog Kristen sebagai kepercayaan atau aliran agama yang tidak berbahaya bagi siapapun. Kalaupun dianggap berbahaya, itu karena ada agama lain yang tidak mau warganya masuk Kristen. Kalau hanya itu, saudaraku sekalian, itu belum bahaya yang saya maksudkan di sini. Jadi kekristenan sekarang ini dikemas oleh para teolog, oleh para pembicara Kristen sebagai kepercayaan atau aliran agama yang tidak berbahaya bagi siapapun. Sebenarnya ini adalah kompromi, saudara. Sebuah kompromi dengan dunia atau sebuah langkah konformisme. Konformisme artinya penyesuaian. Supaya aman, maka harus disesuaikan dengan situasi dunia yang ada. Nah, soal membahayakan tadi saya perlu jelaskan bahwa kekristenan memang tidak membahayakan secara fisik. Tidak membahayakan secara fisik. Sebab orang percaya, orang Kristen tidak akan pernah diizinkan menjadi teroris yang mendatangkan bencana bagi sesama. Bahkan cara penyebaran agama Kristen pun tidak boleh dengan kekerasan sama sekali. Tidak boleh. Tidak boleh dengan pedang. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Begitu, saudara. Ya.
Orang percaya dipanggil untuk mengasihi orang-orang yang memusuhi dan yang menyakitinya. Orang percaya dipanggil untuk tunduk kepada pemerintah dan menjadi berkat bagi lingkungannya, artinya mendatangkan keuntungan bagi sesama. Tetapi saudara, yang membahayakan di sini maksudnya, kekristenan yang orisinil akan merenggut seseorang dari filosofi dan cara berpikir manusia di sekitarnya, yaitu eksklusifnya. Katakan amin. Yang bagaimana itu, Pak? Nah, makanya orang mesti belajar Injil yang benar. Ingat apa yang sering saya kemukakan, bahwa secara lahiriah, secara pandang mata sekilas kita harus sama, tapi dalamnya beda. Dan eksklusivitas itu mesti kebaca, mesti mencolok. Orang mesti melihat bahwa Anda berbeda. Dan kalimat ini sebenarnya belum mewakili apa yang saya maksud. Tapi saya harap Bapak Ibu dengan belajar kebenaran bisa mengerti, saudaraku, letak eksklusivitasnya, ya. Eksklusivitas dari kekristenan itu, saudara. Jadi secara fisik kekristenan tidak membahayakan. Tetapi pengajaran Tuhan Yesus itu membetot, saudara, menyeret, memaksa orang untuk memiliki kehidupan yang berbeda sekali dengan manusia pada umumnya. Ya, kalau dikemas begitu rupa jadi ngawur, saudara. Akhirnya ya udah menjadikan manusia bermoral baik, ya. Tapi tidak menjadikan anak-anak Allah. Ini masalahnya. Merenggut seseorang dari filosofi dan cara berpikir manusia di sekitarnya. Orang percaya diajar untuk hidup sederhana. Hidup dalam kebenaran moral Tuhan Yesus. Diajar untuk mengorbankan apapun demi Injil kerajaan Allah. Nah, sampai di sini mudar orang-orang yang biasa hidup wajar, saudara. Hidup sederhana, hidup dalam kebenaran moral Tuhan Yesus. Diajar mengorbankan apapun demi Injil kerajaan Allah. Mengharapkan kedatangan Tuhan, di mana kerajaannya akan dinyatakan secara fisik di langit baru, bumi baru. Menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dan lain sebagainya. Dan ini inti-inti pelajaran Tuhan Yesus, saudara. Filosofi ini atau kata lain, kebenaran ini membahayakan bagi orang yang mau mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi tidak salah, tidak heran maksud saya kalau Tuhan berkata musuh orang seisi rumahnya. Dia kan beda. Kalau ada satu orang bertobat dengan sungguh-sungguh dalam satu keluarga, dia betul-betul memiliki integritas hidup sesuai dengan kebenaran Injil. Wah, pasti melukai. Melukai bukan dalam arti negatif karena kejahatan, saudaraku. Perbedaan itu akan menimbulkan reject, penolakan. Jadi kebenaran atau filosofi Injil itu membahayakan bagi orang yang mengaku Tuhan Yesus. Maaf saya pinjam kata filosofi walaupun tidak tepat mestinya. Membahayakan bagi orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab kalau seseorang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia tidak boleh lagi hidup dengan filosofi nenek moyangnya atau filosofi dunia sekitar. Ia harus tegas mengambil keputusan mengikut Tuhan Yesus, yaitu hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Jika tidak, you menolak percaya. Jika tidak, berarti you tidak percaya. Kalau you percaya, you harus hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau you tidak mau, you bukan orang percaya. Segitu amat, Pak. Tuhan bilang, ikut aku. Apanya? Ikut agama Kristen? Enggak. Ikut jejaknya. Makanya kalau kita bicara seperti Yesus, itu enggak murahan, saudara. Itu pertaruhannya nyawa kita. Nggak boleh dianggap murah. Tidak boleh direduksi, dikurangi. Tidak boleh dibuat merosot nilainya, saudara. Ya jangan gitu-gitu amat lah, Pak. Kita masih waras. Nah, saudara jadi gila. Anak-anak muda kalau dengar ucapan ini dan mengikutin 5-10 tahun ke depan, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Cerdas, berhikmat, rajin bekerja, jujur. Dan filosofinya pasti menakutkan bagi orang-orang duniawi.
Saya bicara bukan sebagai orang yang sudah sempurna, saudara. Tapi Tuhan mengatakan begitu, ya saya harus mengatakan kepada diri saya sendiri sekeras-kerasnya, lalu juga membagi kepada saudara setegas-tegasnya. Jadi kalau selama ini Injil kita beritakan hanya supaya orang masuk gereja, apalagi kalau seorang pendeta yang mau cari nafkah atau mau hidup, supaya orang masuk gerejanya, karena itu karirnya, karena itu nafkahnya, karena itu prestisnya, karena itu kehidupannya. Wah, itu jahat. Sudah saatnya kita berkata, you mau gereja, mau jadi orang Kristen, you harus belajar seperti Yesus hidup. Yang gimana itu? Duduk manis saya ajarin. Duduk manis saya ajarin. Yang kedua, lihat hidup saya, ini contohnya. Ini yang berat buat pendeta. Duduk manis saya ajarin, masih gampang. Tapi lihat hidupku dan contohlah. Itu yang sulit. Tetapi gak bisa dihindari. Mesti begitu. Siapa sih yang mau susah, saudaraku sekalian? Kita kan gak mau susah. Kita mau jadi pendeta yang berkata, saudara sekalian, kita semua manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan. Jangan melihat saya, saudara. Lihat siapa? Lihat tuyul. Harus lihat pendeta. Lihat hamba-hamba Tuhan. Padahal kita ini masih punya daging. Kita juga punya emosi. Kita juga punya temperamen. Yang gak mudah untuk bisa sempurna. Tetapi kita harus belajar. Kalau saudara tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar, berarti Anda menolak percaya yang benar. Ini berarti kalau saudara tidak berani hidup seperti Tuhan Yesus hidup, lalu saudara masih pencalitan di gereja, Anda munafik. Anda pura-pura. Ya, tapi kita belum sempurna. Iya, saya tahu kita semua belum sempurna. Tapi you mesti punya niat. You mesti punya langkah. Lalu nyata juga perkembangannya. Jangan tidak ada perkembangan sama sekali, bro. Jadi kalau bicara begini, kita udah gak bicara soal kuantitas. Enggak sama sekali udah gak bicara soal kuantitas kita. Sudah enggak. Nah, salah satu kebenaran yang membuat hidup kita mencolok berbeda itu adalah soal kesederhanaan. Nah, saya mulai bicara soal kesederhanaan. Hidup dalam kesederhanaan sering dipahami secara keliru, saudaraku sekalian. Hidup dalam kesederhanaan sering dipahami tidak boleh memakai perhiasan, baju pakaian dan fasilitas yang harganya mahal, tidak boleh gitu. Jadi kesederhanaan diartikan sama atau dekat dengan kemiskinan. Kesederhanaan itu bukan kemiskinan, saudara. Itulah sebabnya dalam sejarah gereja ada ajaran yang mengajarkan semangat kemiskinan. Jemaat tidak boleh memiliki kekayaan, harus berpakaian compang-camping, bahkan sengaja menjadi pengemis. Ini benar. Di sejarah gereja sudah ada ini. Tadi saya hampir mengutip nama-namanya, tapi saya nggak perlulah. Dalam sejarah gereja ada pokoknya. Saudaraku sekalian, kalau kita sederhana, itu bukan berarti lalu pakai pakaian yang murah, kendaraan juga tidak boleh yang mahal. Bukan demikian. Harus bisa membedakan antara berpenampilan baik untuk menjadi berkat dengan berpenampilan untuk memperoleh penampilan baik dari sesama. Berpenampilan menarik supaya dirinya puas maupun penilaian dari sesama. Kesederhanaan tidak diukur dengan hal-hal fisik atau lahiriah. Walau tentu kesederhanaan yang benar pasti mempengaruhi penampilan fisik. Kesederhanaan dimulai dari sikap hati. Jadi ingat ya, kesederhanaan tidak diukur dari fisik, walaupun tentu sikap kesederhanaan nanti akan mempengaruhi fisik juga. Oke. Sebab kan masalahnya Anda di mana, betul nggak? Betul? Betul, saudara? Ya, kalau kita di daerah kita naik mobil niaga juga sudah di daerah terpencil ya, wah itu juga sudah mewah, saudara. Tapi kalau di sini beda, ya. Anda beli baju yang harga
300.000 kalau di daerah juga mungkin dianggap udah mewah, apalagi 1 juta lebih. Tapi di Jakarta itu beda. Lalu Anda bergaul dengan siapa? Lalu Anda harus berpenampilan di mana? Ini kompleks masalahnya. Oleh sebab itu jangan kampungan, ya. Nanti saudara tahu bahwa orang-orang yang sederhana itu pakai baju mahal atau mobil mahal pun juga nggak merasa punya nilai diri. Nanti saya jelaskan di sini. Oke, saya teruskan. Tanpa disadari, saudara, banyak orang tidak memiliki kecerdasan memandang kesederhanaan ini. Sikap hati yang sederhana itu berakar pada tidak mencari hormat dan penilaian manusia. Ini yang pertama, saudara. Nanti ada lagi. Kesederhanaan itu berangkat dari menerima orang bersalah. Kesederhanaan itu nanti bicara soal menerima sesama tanpa melihat kotak-kotak kaya, miskin, suku. Lalu yang paling dahsyat, orang sederhana, orang yang tidak punya keinginan. Waduh, itu nanti di bagian belakang, tapi pasti tidak selesai hari ini. Kita bicara soal percaya kepada Tuhan Yesus, amin. Sampai kapanpun ya, sejak orang Kristen mula-mula sampai hari ini tetap sama kualitasnya. Artinya tuntutan yang harus diberikan itu tetap sama. Kalau zaman aniaya, wah lebih berat Pak, sekarang lebih ringan. Tidak mungkin. Sama harganya. Amin. Pasti sama harganya. Yang intinya membuat orang menjadi seperti Kristus. Nah ini mesti cerdas-cerdasnya memahami esensi dari kekristenan itu. Oke? Tanpa disadari manusia digerakkan oleh gairah dihargai, dihormati dan dinilai baik oleh lingkungannya, sampai taraf mendapat pujian dan sanjungan. Bayangkan kalau orang Kristen mula-mula ya saudara, diseret di depan orang, dihajar, bisa ditelanjangi, dipancung. Waduh, itu harga dirinya sudah nggak ada, saudara. Hanya demi percaya kepada anak Maria, anak tukang kayu dari Nazaret. Waduh, benar-benar gila. Gila, saudara. Udah nggak punya kehormatan dan harga diri. Nah, sekarang kita belajar. Kita nggak diseret. Kita nggak ditelanjangi. Tapi kita punya esensi yang sama. Yaitu gairah untuk rela kehilangan kehormatan. Rela tidak dinilai baik oleh lingkungan. Dan tentu tidak haus pujian dan sanjungan. Gairah ini ya, gairah manusia untuk dihargai, dihormati, dinilai baik oleh lingkungan, sampai taraf mendapat pujian dan sanjungan. Ini gairah yang sudah melekat kuat dan nyaris tidak bisa dilepaskan kalau tidak sungguh-sungguh melepaskannya. Dalam percakapan-percakapan saja kita sudah bisa mencium orang-orang yang mau dihargai, yang karyanya mau dihargai, yang penampilannya mau dinilai, dihargai. Saya bicara begini lah, jangan langsung nanti ibu-ibu nggak pakai lipstik lagi, nggak pakai baju yang modis. Sudah kita pakai baju zaman Siti Nurbaya lah. Nggak begitu. Jangan salah memahami, saudaraku. Ada ibu-ibu yang kalau rambutnya dicetak kemerah-merahan bagus, ya kan? Kenapa nggak boleh? Tapi kan motivasi terdalam melakukan hal itu apa? Ya kan? Oke. Gairah untuk dinilai baik, dihormati, sampai disanjung, dipuji itu sudah mengalir dalam darah manusia. Gairah ini dan manifestasinya sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal, kewajaran, bahkan kebanggaan. Nah, betapa miskinnya mental seperti ini, sebab mestinya yang berharga adalah manusia batiniahnya, bukan manusia lahiriahnya. Kalau saudara membaca Alkitab, firman Tuhan mengatakan, sekalipun manusia lahiriahku semakin merosot, tapi manusia batiniahku dibaharui. 2 Korintus 4 ayat 16. Tetapi manusia dalam asuhan Lucifer yang jatuh telah memiliki irama yang salah tersebut. Hal ini bukan hanya ada di lingkungan jemaat awam, tapi juga di lingkungan para pemimpin gereja yang berlomba memperebutkan kedudukan ketua sinode. Dan itu bukan hanya di kalangan gereja Protestan, di kalangan gereja karismatik, Pentakosta yang katanya penuh Roh Kudus pun juga aroma begini ada.
Tapi biasanya nggak mau ngaku, ngakunya begini, aku demi pekerjaan Tuhan, gitu ya. Ya kalau you rela orang lain jadi pemimpin, kasih orang lain, gitu kan. Kalau you takut gereja bubar ditangani orang lain, ya, you tahu ini gereja bukan milik siapa-siapa, ini milik Tuhan. Kedudukan ketua sinode, ketua majelis, dan berbagai jabatan lain dalam gereja, ya. Kan ada kan yang ketua majelis diganti siapa, lalu majelis yang lain nggak setuju, lalu nggak muncul lagi di gereja itu, gitu loh. Itu kan kanak-kanak sekali, saudara. Di dunia saja organisasi sekuler saja menghargai, ya, voting, begitu-begitu. Ada ketertundukan kepada pemimpin. Kadang-kadang di gereja nggak, ada yang nggak. Sungguh memalukan. Pada dasarnya mereka bukan anak-anak Tuhan. Sebab anak-anak Tuhan harus berkarakter seperti Tuhan Yesus. Filipi 2, 5-7. Orang yang memiliki sikap hati yang sederhana, tidak merasa dirinya berharga dengan fasilitas yang menempel di tubuhnya. Kendaraan, rumah, kehormat, kedudukan, pangkat, pendidikan, dan segala hal yang membuat orang menilai dia lebih. Tapi kalau anak Tuhan nggak merasa itu nilai lebih, nggak gampang loh, betul nggak saudara? Nggak gampang. Yang ngomong ini juga belum tentu nilainya bagus. Sebab kita punya irama itu dari kecil memang sudah melekat. Dulu saya sekolah sampai S3 ini kan sebenarnya juga ada motif saya mau terhormat. Kalau saya ketemu orang yang sama-sama STH, nggak apa-apa. Kalau saya ketemu orang yang gelarnya MTH kan saya merasa kecil dan saya harus menyamai dia. Terus, saudaraku, bertobatnya kan baru-baru ini saja. Ada unsur-unsur itu ada. Unsur-unsur itu ada. Ada orang-orang yang kalau ditulis namanya, gelarnya nggak ada, dia marah. Dia bilang nggak sopan ini, gitu. Saya tidak katakan selalu salah kalau orang koreksi gelar, nggak selalu salah. Manusia di sekitar menghormati, tetapi ia tidak merasa bahwa hal itu merupakan nilai lebih dalam hidupnya. Apapun yang dia punya, apapun, saudaraku, yang membuat orang memandang dia bernilai, entah cantik, entah ganteng, entah kaya, entah pinter, entah berani, entah apapun. Tapi ia merasa itu bukan nilai lebih. Ini orang sederhana itu begitu. Mengapa bisa demikian? Sebab ia mencari hormat dari Allah. Saudara, ini pernyataan mudah diucapkan, saudara. Tapi melakukannya tidak gampang. Khotbah ini saya susun dan saya bisa menyampaikannya dengan lancar, tapi melakukannya belum tentu nilai saya baik. Tapi saya mau belajar. Jadi hamba-hamba Tuhan, para aktivis, tolong ya. Jangan anggap sepele hal ini. Kita baca dulu Yohanes 5 ayat 44. Kalau saudara mau mengerti, ini loh yang membuat banyak kericuhan, konflik, pertengkaran. Kalau dalam rumah tangga sampai perceraian. Harga diri. Kalau orang Jawa bilang diuongke. Uang itu manusia. Padahal Anda tahu, orang yang gairah mau dimanusiakan itu kan bergerak. Tinggal di mana dia berada. Kalau waktu dia kelas kopral kan nilai kopral berapa nih? 40. Dia nuntut orang 40. Kalau naik kelas kolonel nanti nilainya udah 65. Dia menuntut penghormatan 65. Kalau dia kelas jenderal nilainya 90, dia nuntut 90. Anda masih bersama saya? Waktu dia punya harta hanya sejumlah 300 juta, dia menuntut penghargaan dengan nilai tertentu. Ketika artinya target 300 miliar, different loh. Anda bisa ngerti itu? Waktu dia naik minibus tuyul tahun 75-an, yang batok-batok itu gitu, yang kaleng kerupuk. Tapi setelah dia naik mobil yang harga 3-4 miliar, 6 miliar, beda. Jalannya udah beda. Saudara tahu nggak kalau mahasiswa sekolah teologi ya, baru tingkat 1 itu tunduknya begini ya om. Itu tingkat 2 mulai ya gini. Tingkat 3 mulai begini. Tingkat 4 begini. Jadi sarjana begini. Lama-lama muter.
petentang-petentengnya itu beda. Kalau baru masuk itu, aduh lembut kayak domba, saudaraku. Udah jadi sarjana itu beda lagi. Ini yang masih muda-muda maksud saya. Ada yang bapak-bapak sudah nggak heran lah mau jadi sarjana mau kagak. Tapi ini kalau yang muda-muda itu, waduh, baru datang tuh, waduh. Buat dia nilai. Jadi waktu masih tingkat 1 Alkitab itu kayak curun-curun gitu dari daerah. Itu tuh tingkat 3 mulai bawa nggak bawa itu. Tingkat 4 udah nggak bawa Alkitab. Yang dia bawa buku filsafat. Padahal yang baca cuma pendahuluannya doang. Ngerti nggak itu nilai diri, saudara? Itu nilai diri. Sumpah, sebegitu rupa loh, saudara. Kenapa saya bisa ngomong gini? Karena dulu saya juga begitu. Pegang buku filsafat terus bangga bener. Jadi orang itu berusaha punya nilai diri dengan apapun yang ada padanya. Dan rata-rata, maaf ya, bahkan rata-rata semua kita begitu. Mesti punya nilai. Nah kalau kita mau menjadi anak Tuhan yang nanti mencolok perbedaannya, dimulai dari hal ini. Sederhana. Nggak usah dari muluk-muluk. Nggak usah dari kalung salib segede us-us. Penelitinya us-us. Anda bisa mengerti maksudnya? Nanti kalau Anda punya kesederhanaan, waduh, itu luar biasa. Beda. Dalam segala hal orang mencium keharumannya. Petugas hotel buka pintu saudara, Anda bisa bilang terima kasih mas. Different loh. Walaupun itu juga bisa dilakukan orang-orang non-Kristen. Tapi tetap nggak bisa ditipu. Sikap dimanapun kita berada nggak bisa ditipu. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Beda. Tetap beda, saudara. Sampai begitu mencolok. Dari hal sederhana sampai yang luar biasa. Tadi saya sudah mengatakan ciri-ciri orang yang sederhana itu ya. Pengertian kesederhanaan, perlakuan terhadap orang bersalah. Bagaimana menerima sesama tanpa kriteria, lalu membunuh hasrat. Wah ini paling tingkat tinggi, membunuh hasrat. Membunuh hasrat itu membunuh nyawa loh. Sehingga nanti ini saya udah melintas ya. Orang yang sederhana itu membuka bejana hatinya untuk menerima komando. Dia nggak akan bertindak tanpa komando. Dan kalau saya hari ini sering menyesali banyak tindakan yang saya lakukan dulu, walaupun untuk Tuhan, tetapi tanpa komando Tuhan. Makanya saya bisa ngarang lagu itu kan yang di jalan itu ku sesat, dirimbun rimba keputusanku. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Di ujung hatiku nyeri meradang, duka sesalnya hati. Aku lukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Waktu Anda miskin ya, Anda bisa beli rumah, Anda bisa sederhana. Tapi begitu Anda punya duit banyak, Anda bisa beli rumah di mana aja, bisa beda. Paham nggak? Saya nggak katakan Anda nggak boleh beli. Saya tidak katakan Anda tidak boleh beli rumah. Kalau Anda beli rumah pun dasarnya apa? Mau apa? Bukan nggak boleh punya kolam renang di rumahmu, bukan nggak boleh. Dasarnya apa? You pasang kolam renang di situ. Bukan nggak boleh punya lampu kristal. Masalahnya you taruh di situ apa maksudnya? Oh pantas, boleh. Lalu apa? Kita tidak mau melukai Tuhan atau menghina Tuhan. Seakan-akan nilai kita itu karena barang-barang begitu. Padahal kita dihargai Tuhan karena jiwa kita abadi. Paham nggak saudara? Jangan melecehkan Tuhan. Kalau Anda merasa berharga dan berusaha berharga karena materi, karena atribut ornamen lahiriah, you melecehkan Tuhan. Mendukakan hatinya. Sebab Anda dihargai Tuhan bukan karena Anda punya berlian 30 karat. Tapi karena Anda adalah orang yang punya nilai kekal dan rancangan besar di hati Tuhan. Anda ngerti gak banyak orang sesat?
Rancangan Tuhan jadi rusak karena suka-suka sendiri. Dia gunakan waktunya, tenaganya, uangnya, suka-suka dia. Karena orang normal begitu. You memang gak normal, tahu? Kalau gak mau begitu, Anda tidak percaya Tuhan Yesus. Paham ya Pak ya? Anda bisa ngerti maksud saya ini? Kita hidup cuma sekali bro. Dan gak lama. Ini tidak menyengsarakan Anda. Saudara jelek baik saudara saya. Ngerti gak? Yang Tuhan mengatakan kamu rela mati untuk saudaramu. Dan saya harus belajar apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Maksud saya mau nyerang si A, si B. Nggak perlu. Cuman sebagai orang tua rohani, bapak rohani, saya betul-betul prihatin kalau Anda tidak mau berubah. Itu masalahnya. Kalau Anda hari ini nggak punya apa-apa, ya Anda kecil kemungkinan salah. Kalau Anda sekarang punya duit banyak, kita bisa buat apa saja. Itu kemungkinan besar kita menyimpang. Bukan tidak boleh punya rumah setinggi apa, boleh. Dasarnya punya rumah itu apa? Nilai diri, sorry, you gak sederhana. Malahan ya, udah jelek sombong. Aduh bener-bener deh. Lu udah jelek sombong, udah miskin belagu lagi. Aduh minta ampun deh. Anda bisa ngerti? Dan yang saya ngomong, ini gak omong kosong kan? Kadang-kadang ada orang cantik justru tenang. Ini udah jelek belagu minta ampun, aduh. Manusia batiniahmu itu yang penting. Biarpun penampilan gak menarik di mata manusia, kalau batiniahmu cantik, kau berharga di mata Tuhan. Kalau anak-anak sekolah itu yang keluarganya susah, miskin, berantakan, wah jagoan-jagoan rata-rata. Kenapa? Dia mau nunjukin kekurangannya. Apa aja yang bisa dibuat bernilai dia tampilkan. Jadi ini berita baik bagi saudara-saudara sekalian. You biar tidak dihargai manusia, you dihargai Tuhan. Itu sederhana. Orang mau naik mobil, Anda jalan kaki, tidak usah malu. Anda nunggu bus, semua orang naik mobil, tenang aja. Orang naik mobil sendiri, Anda naik bus, tenang aja. Menghentikan mobil dengan iman. Pede gitu loh, nggak usah. Nggak enak. Dilihat orang saya naik bus, nggak usah. Dengan iman, berhenti. Haleluya. Pede gitu loh. Ku angkat tanganku, ku puji namamu. Kok mesti malu tuh kenapa? Saya ngomong juga bukan main-main. Kan aku juga lihat orang-orang yang minder karena naik motor atau naik bus. Nggak usah bro, nggak usah minder bro. Sebaliknya yang naik mobil bagus jangan juga belagu. Baca dulu. Yohanes 5 ayat 44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Ya. Ingat loh, saya baru bicara satu poin loh. Ini akan buat Anda udah berbeda. Amin. Udah different. Satu ini belum yang lain nih. Minggu depan gua hajar lagi lebih keras. Saya ngomong sama orang-orang dekat saya telepon. Saya ini kalau ngomong keras sebenarnya saya ngomong sama diri sendiri juga loh. Saya hajar diri sendiri dengan ucapan saya. Anda jangan pikir saya menghajar saudara saja. Saya hajar diri sendiri juga. Kamu harus berubah ya Rastus. Kamu harus berubah seperti yang kamu katakan. Kamu sudah bilang loh, contohlah aku. Nah. Waduh berat hidup saya saudara sekalian. Seperti ikan dimasukin akuarium, orang pada liatin begitu, tau nggak? Tapi nggak apa-apa, orang hidup saya udah singkat ini. Ngapain saya udah terlanjur basah begini? Kan mestinya kan saya nggak usah ngomong begitu, kan orang menilai. Tapi kan Tuhan Yesus ngajarin. Dan Paulus berkata, ikutlah danku. Oh iya, berarti kita juga harus ikut begitu, saudaraku. Maka aktivis-aktivis juga begitu, nggak bisa ndak. Hidup saudara dibaca orang. Bagaimana kamu bisa percaya kalau kamu masih mencari hormat satu dengan yang lain? Begini loh Bapak Ibu. Susah diomongin tapi saya ngomong. Orang yang sederhana itu biar bajunya bagus, biar pakai berlian bagus, biar mobilnya mewah, kelihatan kesederhanaannya. Tetap sederhana dia. Tapi ingat, saya sudah katakan tadi bahwa bagaimanapun kesederhanaan dari sikap batin akan nampak dari penampilan lahiriahnya, tetap akan nampak. Ya.
Teladan yang paling kuat mengenai kesederhanaan ini adalah Tuhan Yesus. Ia mengosongkan diri. Tidak ada yang disisakan untuk memperoleh kehormatan. Ia mengosongkan diri, termasuk hak untuk diperlakukan wajar. Tuhan Yesus bukan saja tidak diperlakukan sebagai penguasa tinggi, bahkan ia tidak diperlakukan sebagai manusia biasa. Hebat enggak, saudara? Bukan hanya tidak diperlakukan sebagai penguasa tinggi, dia raja, dia segala raja. Dia logos, firman yang menciptakan dunia ini. Dunia ini miliknya. Demikian dalam Yohanes pasal 1 ayat 10-11. Tetapi ia tidak diperlakukan sebagai penguasa, pemilik dunia dan kehidupan ini. Bahkan ia tidak diperlakukan sebagai manusia biasa. Nah, kesederhanaan Tuhan Yesus inilah kemuliaannya. Disinilah luar biasanya. Ini tolong dihayati ya. Tuhan Yesus punya segala kemuliaan. Ia patut dihormati, ditinggikan, disanjung, saudaraku. Tetapi dia bukan saja tidak diperlakukan sebagai penguasa tinggi, bahkan dia tidak diperlakukan sebagai manusia wajar. Hebat. Nah, kita bukan apa-apa kok mau cari hormat, saudara. Baca lagi Yohanes 5:44. Ada satu yang saya mau jelaskan di situ. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain? Ya, terus? Dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Nah, ini yang kita mau lakukan, saudara. Kita mau mencari hormat dari Allah. Nah, masalahnya, saudara, ini masalahnya. Orang yang masih mencari hormat dari manusia tidak mungkin mencari hormat dari Allah. Itu masalahnya. Ini paralel dengan Matius 6 ayat 24. Orang tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ini masalahnya. Enggak, Pak, dari maksud sedikit aja, dari Allah banyak, enggak bisa. Mosok. Saudaraku sekalian kasih, Tuhan jelas mengatakan kalau kamu masih mencari hormat, kamu enggak bisa percaya. Kamu harus mencari hormat dari Allah. Dan kalau kita lihat konteks zaman waktu itu, saudara, orang seperti Nikodemus kenapa tidak bisa jadi pengikut Kristus? Udah begitu rupa dia mengakui bahwa Tuhan Yesus berasal dari Allah. Yohanes pasal 3. Dia mengerti kalau bukan dari Allah tidak mungkin bisa berbuat hal ajaib ini. Tapi Anda perhatikan, Nikodemus tidak bisa ikut Tuhan Yesus. Kenapa tidak bisa? Dia nggak mau kehilangan kehormatan. Dia tidak mau kehilangan kehormatan. Ia tidak bisa percaya karena dia tidak mau kehilangan kehormatan. Nggak bisa. Saya ulangi ya, kasusnya bisa beda, esensinya sama. Kalau orang pada zaman itu berani percaya kepada Tuhan Yesus, dia kehilangan semua kesenangan hidup. Kehilangan hidup. Tidak punya kehormatan. Hari ini, kasusnya beda. Kita percaya kepada Tuhan Yesus masih bisa punya kehormatan dari manusia. Kitanya yang harus berani kehilangan kehormatan. Kalau saya mengatakan ini, bukan berarti lalu Anda boleh hidup sembarangan, pakai pakaian sembarangan, lalu bertindak sembarangan. Tidak bisa. Tidak boleh. Harus kita cerdik seperti ular. Dan percayalah, orang yang tidak gila hormat tetap terhormat. Amin. Orang yang tidak mencari hormat dari manusia tetap dihargai manusia. Karena saudara anak-anak Tuhan yang harus membawa Injil Kristus. Kalau saudara tidak berharga, saudara bodoh, Anda tidak bisa dihargai orang lain, bagaimana Anda bisa menjadi saksi? Nah, di sini sikap batin ini yang penting. Kesederhanaan ini. Amin.